Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح متعلم وتعلم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا لا أرواح كافة الأولياء والصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغربها، ثم إلى روح محمد بن عبد الله الهدار ابن الشيخ أبو بكر بن سالم والمنصقدين والمساعدين المنصقدين في بناء هذا المعهد أن لا تغشى المغفرة، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن لا تغشى المغفرة ببركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلم في الدار آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله صحيح. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allah, jika mencintai Allah, qauman sekelompok manusia, ibtala maka menguji Allah hum mereka itu sekelompok manusia yang dicintai oleh Allah." Masya Allah. Orang itu kalau mendapatkan ujian daripada Allah, jangan suudzon Allah benci sama dia. Sebenarnya itu malah satu tanda Allah cinta sama dia. Seorang guru kepada muridnya, kalau murid itu diperhatikan, dicintai sama guru, dites terus, diuji terus itu murid. Kenapa? Karena semakin semangat itu murid kalau diuji sama guru, akhirnya khawatir, takut enggak lulus, murajaah terus, mutalaah terus, sinau terus, belajar terus. Begitu pula orang-orang yang beriman yang dicintai oleh Allah, diuji oleh Allah. Diuji sehingga sadar, ya Allah, ini baru di dunia begini, gimana nanti di akhirat kalau masuk neraka? Harus lulus, harus lolos, harus sukses, harus berhasil. Kalau udah santri lulus, dikasih ijazah, mungkin dikasih medali, dikasih titel. Begitulah juga ketika diuji di dunia, lulus, sabar, ridha, dia dikasih derajat oleh Allah, dikasih pahala besar, dikasih titel sebagai orang yang dicintai oleh Allah, yaitu waliullah. Harus tangguh wali itu, tangguh imannya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka punya perasaan cukup dia menyatakan aku beriman, kemudian tidak diuji? Nggak bisa, jangan orang kita.
Seperti kita, para nabi aja diuji oleh Allah. Semakin tinggi Pak derajat seseorang, semakin gede ujiannya. Kalau musuhnya sampean, paling penyakit influenza yang diujikan sampean, batuk, pilek. Tuh lihat, Nabi Allah Ayyub alaihissalam diuji dengan macam-macam ujian yang besar-besar, yang dahsyat seperti itu. Kalau musuhnya sampean, paling yang nyolong sepeda motor, pencuri ayam, pencuri kambing, sapi. Tapi musuhnya Nabi Musa, Fir'aun, muncul Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Namrud, musuhnya Nabi Muhammad, Abu Jahal. Oh, preman kelas kakap itu. Semakin tinggi ujian seseorang, semakin besar ujiannya. Semakin tinggi derajat seseorang, semakin besar ujiannya. Syaratnya orang jadi pemimpin itu harus sabar. Wa yulaqaha illa alladziina sabaru wa la yulaqaha illa dzu haddin 'adzim wa ja'alnahum a'immatan bi amrina lamma sabaru fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Walhasil banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang ketangguhan dan kesabaran menjadi satu syarat untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena itu orang dulu itu kalau udah dapat ujian, kadang-kadang mereka seneng. Kadang-kadang seneng. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit, mau dibawakan dokter, jangan, kata dia. Tapi jangan ditiru. Derajatnya lain sebabnya. Kenapa tak panggilkan dokter? Jangan, at-tabib amradhani, yang membuat sakit aku itu justru dokter. Maksudnya kamu apa? Enggak, ini bukan sakit, ini nikmat, kata dia. Darbul habib mahbub. Pukulan orang yang dicintai itu adalah menyenangkan. Contoh nih, contoh. Kalau sampean dicubit sama orang yang sampean cintai, kamu itu begitu, loro dicubit itu, tapi mesem saya dari belakang, baik kamu, buak, sakit itu sakit, tapi dia tertawa. Kenapa? Yang memukul ini adalah orang yang cinta sama dia, orang yang senang sama dia. Begitulah juga ketika ujian datang dari Allah, kalau dia tahu bahwa ini yang memberikan ujian adalah yang cinta kepada dia, Tuhannya dia, maka dia tidak menjadi orang yang murka dan marah. Dia akan menerima dengan syukur, alhamdulillah. Senang. Orang dulu begitu. Nih misal, kalau sampean mendapatkan duit 1 juta, syukur enggak? Alhamdulillah. Ditanya, kenapa syukur?
Allah Bib, ini duit saya nanti buat makan, nanti saya buat sedekah, saya buat nyumbang masjid, saya, terus dah. Ngomongnya begitu, supaya dapat pahala dengan duit ini. Kalau kehilangan duit 1 juta, sama aja sebenarnya. Alhamdulillah. Kenapa? Udah, mungkin orang itu juga perlu sama duit itu. Saya sedekahkan, saya halalkan. Mungkin duit itu kalau ada di tangan saya, jangan-jangan saya nggak bisa keluarkan untuk amal kebaikan. Alhamdulillah, udah tepat keluarnya duit kepada orang yang memerlukan. Bodoh aja tuh ganjaran sampean. Sama. Kalau Anda ridho sama dengan Anda seperti sedekah. Paham nih ya? Cuma nanti kalau pulang jangan tora-torain jelek sandal sing api. Ini hanya gambaran kapan orang mendapatkan ujian, maka terimalah ujian tadi itu dengan ridho supaya tidak kecewa di akhirat. Di dunia mungkin kamu tadi itu ngerasakan pahitnya, dengan ridhonya kamu terhadap ujian di akhirat kamu merasakan manisnya, begitu maksudnya. Hah? Itu maksudnya. Baik. Saya teruskan aja biar lebih banyak dibaca hadisnya Rabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbahta," jika kamu di pagi hari mu'afa, diberikan afiat, sehat, fi jasadik, ada di anggota badan kamu, mata sehat, telinga sehat, jantung sehat, tangan sehat, kaki sehat, sehat semuanya. Aminan, keadaannya aman. Jika kamu pagi hari dalam keadaan aman, fi sirbik, di jiwa kamu, di jalan kamu nggak ada yang ngancam, nggak punya musuh, nggak ada yang nagih utang, nggak ada yang ngejar-ngejar dia, nggak ada yang nuntut, nggak ada perang, nggak ada kekacauan. Indaka, kamu memiliki gutu yaumik, makanan pokok untuk hari kamu, biaya hidupnya dia di hari itu sama keluarganya tercukupi. Hari itu sudah biaya hidupnya tercukupi, aman, nggak ada yang musuhi, nggak ada yang ngancam, sehat dia dan keluarganya. Fa'alat dunya, maka pada dunia, wa ahliha, dan seluruh penghuni dunia, ad-dimar, al-afa, maka hilang semuanya. Maksudnya kalau udah 3 ini dapat, sehat badan, nggak ada musuh, aman, yang ketiga kebutuhan ada, ya udah, dunia ini udah dianggap entek wes, habis sudah. Yaitu kenikmatan, segala kenikmatan, saudara. Masya Allah, badannya sehat, jadi sakit gara-gara banting tulang, kejar-kejar dunia. Apa nikmatnya itu? Ya Allah, dia nggak punya musuh, akhirnya musuhan gara-gara urusan dunia. Apa nikmatnya orang demikian? Makanannya ada, cari makanan lagi.
Apa nikmatnya? Nah, kalau sudah keperluan kebutuhan hari itu tercukupi, badannya sehat, aman, ya udah, anggap dunia semuanya ini sudah selesai. Justru nikmati saat itu untuk memperbanyak zikir syukur kepada Allah. Enak kalau udah begitu ya. Tuh lihat sampean, ayam itu, saya sering itu ngasih gambaran ya. Ayam itu paling enak hidupnya. Petik enggak? Makan di sungai nggih. Sampean perhatikan, paling enak hidupnya. Kenapa? Tidak banyak mikir. Karena itu belum pernah saya mendapatkan petik kena kencing manis. Darah tinggi, tidak ada. Tidak pernah mikir. Tawakalnya gede. Dia kalau sudah pagi hari ayam burung itu dalam keadaan telenya ini tempat makanannya kosong. Dia yakin kalau saya hidup hari ini rezeki saya pasti ada. Sore udah penuh semuanya tempat makanannya. Telenya itu apa? Tele ya? Penuh. Pernah nggak sampai mendapatkan burung atau ayam kelaparan? Nggak ada. Coba sampean lihat itu ada di sangkar-sangkarnya burung, ada di susuannya burung. Sampean lihat, ada nggak lemari untuk nyimpen makanan, kulkas? Ada nggak rekening ada di banknya? Ada nggak di situ peti untuk nyimpen berasnya? Nggak ada. Udah, kalau besok ditakdir masih panjang umur, pasti rezekinya disediakan oleh Allah. Gitu ayam. Wes turu nak kabeh turu, wes ojo mikir. Istirahat udah, istirahat. Besok pasti rezekinya akan disediakan oleh Allah. Begitu ayam. Oh, enak hidupnya itu ayam dan burung. Terus aturan waktunya itu persis, disiplin. Sebelum maghrib udah mulai semuanya. Kalau sampai mendapatkan burung setelah maghrib masih keluyuran, berarti dares itu. Ayam kalau keluyuran berarti ayam sampel itu. Sebelum maghrib udah pulang. Duduk ada di rumahnya sama anak-anaknya, kok. Coba sampean sebelum maghrib udah di rumah duduk sama anaknya, cerita Nabi, cerita Rasul, cerita sahabat, cerita aulia Allah. Wah, hebat itu. Sampai maghrib tetap ada di rumahnya, gak beranjak. Sama keluarganya sampai isya baru sepi, tidur semuanya. Pernah sampai mendengarkan suaranya berkicaunya burung ada setelah isya? Kecuali kalau sampean kurungi di dekek di rumah. Kenapa? Dipadangi terus sebabnya. Tapi kalau ada di luar nggak ada, sepi sunyi. Ayam-ayam nggak ada yang berkokok, sunyi. Coba sampean tiru. Habis maghrib sampean tak ada di rumah, baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok, baca Rotib Haddad. Setelah isya sholat berjamaah, habis makan tidur semuanya. Jam 2 malam udah bangun semuanya, itu ayam saling bersaut-sautan, kukurino, tahajud semuanya.
Anak-anaknya bangun semuanya. Sampai tiru itu. Jam 2 malam sampai berdiri tahajud. Anak-anaknya semuanya tahajud. Nggak tidur lagi. Tapi nggak keluar rumah. Sampai subuh. Terus masih ada di tempat masing-masing. Sampai terbit matahari. Nah, terbit matahari seperti begini, belum keluar sian. Sholat duha dulu. Tiruan ini. Nah, sebentar lagi keluar itu burung-burung, menyebar di mana-mana. Keluar itu ayam, menyebar di mana-mana. Begitulah juga. Sampai tiru. Jam 2 malam tahajud semuanya. Habis tahajud, baca wirid itu dan ini. Setelah salat subuh berjamaah, wirdul latif. Baca Quran mungkin 1 juz. Terbit matahari, mandi, salat duha. Baru keluar, bekerja. Keluar itu ayam cari rezeki. Ya Allah, enteng rezekinya. Eker-eker gini antuk rezeki. Jalan lagi, eker-eker mana yang dapat rezeki? Anaknya 8 rolas, eker-eker kabeh antuk rezeki. Istrinya 2 bolo. Ya enggak pernah tukaran. Dapat rezeki semuanya, kenyang semuanya, enggak pernah kekurangan semuanya. Kenapa? Ibadai benar. Tidak banyak mikir, yang dicari sehat badan, aman, dan yang ketiga apa? Makanan untuk hari itu. Enteng jadinya. Loh, orang sekarang tidak punya utang-utang, tidak punya utang. Alhamdulillah nggak punya utang, utang kredit. Akhirnya nggak bisa bayar, disita. Lah apa? Lo sikil musik kuat kok. Jalan aja dulu. Kalau punya duit baru beli. Enak, enggak kepikiran utang. Naik mobil utang. Naik sepeda motor utang. Turu di omah utang, utang kabeh. Nah, ini jadi penyakit jadinya. Kebayar utangi, baru dia sakit, serangan jantung, mengkis-mengkis, asam lambung, macam-macam dah. Kenapa? Kepikiran terus, bingung terus. Jangan biasakan begitu. Hiduplah sederhana, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Maka kamu akan menjadi orang yang berbahagia di atas dunia ini. Jangan hidup seperti seekor semut. Semut itu sampai ketemu pagi keluyuran, siang keluyuran, malam keluyuran. Dia dicari apa? Panganan tok, badokan tok. Pernah sampai mendapatkan semut cari ilmu? Pernah sampai kelihatan semut istirahat? Tidak ada. Semangat tinggi, tapi yang dicari makanan tok. Semut itu kecil. Kalau dapat 1 biji nasi, itu insya Allah keperluan 1 bulan terpenuhi. Tarik sama dia. Waduh, gulung kumbing itu semut. Dimasukkan itu nasi ke lengnya, ke tempatnya. Loh, gitu dah istirahat semut. Metu mana sih? Cari lagi. Dapat kecoa. Wow, dengan segala kekuatannya ditarik, dipaksa masuk pol. Sak kamar-kamar pol. Keluar lagi, dolek mana? Dapat jejak ditarik melbu, wis pol udah, dia sudah kepepet. Keluar lagi, dolek maneng, nek perlu sapi ditarik.
semangatnya hebat. Dia semut. Tapi gimana nasibnya kalau udah jadi seperti semut? Jadi kecil terus. Nggak bisa gede-gede semut. Ada yang gede keranggang. Nasibnya kecil terus. Begitulah orang kalau dunia siang, dunia sore, dunia malam, dunia pagi, dunia terus. Sak mimpi nih dunia. Maka dia akan jadi orang kecil terus, nggak akan jadi orang besar. Lah kalau sudah dunia terus, ya nggak ada yang ngereken Pak, nggak ada yang ngitung, diinjek-injek sama kaki. Begitulah orang kalau seperti semut, dunia terus, nggak ada nilainya di sisi Allah. Malah dia martabatnya diinjek-injek oleh manusia. Karena itu aturan waktumu untuk ibadah yang benar. Kerja silakan, tapi pada waktunya. Jangan akhirnya malam untuk bekerja, siang bekerja. Waktu keluarga nggak ada. Waktu untuk Tuhannya nggak ada, untuk berjamaah nggak ada, untuk baca Quran nggak ada, untuk zikir nggak ada. Rugi. Mau cari apa ini? Ya di dunia itu yang penting sehat, walafiat, keperluan dia dan keluarganya hari itu tutumben. Hari itu terpenuhi dan nggak punya musuh, sama tetangga damai, sama keluarga damai, aman, nggak ada ngancam. Fa'ala dunya al-afa, ya wes, jangan kamu terpengaruh urusan dunia dan yang ada di si dunia. Wes, cukup, nggak usah dipikiri yang lainnya, anggap udah beres urusan dunia ini. Begitu, sehat kamu, hebat kamu kalau demikian. Ini resep dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak Pak sampean Pak. Orang Sungi itu, orang Sungi itu. Setiap hari makannya berapa kali? Sampai berapa kali? 3 kali, mungkin paling dikit 2 kah? 2 kali. Iku sak tubruk 2 kali. Sak wakul. Orang Sungi, Masya Allah, cangkemnya gede-gede. Sampai kan itu paling melarat itu. Makannya masih 2 kali. Masya Allah. Nabi Muhammad idza taghadda lam yata'asya wa idza ta'asya lam yataghadda. Nabi itu kalau normal ini ya, nggak kekurangan. Kalau udah makan malam nggak makan siang. Kalau makan siang nggak makan malam, 1 hari 1 malam 1 kali makannya. Waduh, kalau saya Habib nggak kuat, emak masuk rumah sakit. Lo ngancini mulai cilik bado kandak. Sehat badannya Nabi, sehat. Itu kalau cukup. Kalau kekurangan, kadang-kadang 3 hari nggak makan kecuali sekali. Kalau begitu keadaannya sampean masih lebih bagus loh ekonominya daripada para nabi. Mereka banyak dalam keadaan miskin. Dan itu harapannya, wes, nggak pingin kaya, senang miskin. Itu Nabi Muhammad. Nggak kepingin kaya, senang miskin. Orang Sungi yang miskin kepingin kaya terus, pingin tidak kaya-kaya. Didol kabeh sawahé sebabnya. Dijuali tanahnya. Akhirnya bukan milik orang Islam, tanahnya orang Sunni. Milik orang kafir kabeh. Salamu. Mari ngono menjuru kecemplung kali kabeh. Masya Allah. Alhasil
Pengen senang di dunia, jangan ketunyan. Pengen berhasil, harus bermodalkan sabar, harus menjadi orang yang tangguh. Semoga insyaallah kita semuanya menjadi orang sukses berhasil. Sabar, sehat walafiat, tercukupi rizki kita dan keluarga kita, dan semoga aman daripada segala yang mengganggu jiwa maupun mengganggu harta benda. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.